chairman of Freeport McMoran, mereka memperpanjang kontrak Freeport. Tadinya 40 tahun, mereka tambah 41 tahun, tambah lagi 20 tahun. Jadi 60 tahun tanpa izin dari orang Papua. Saya pikir ini ilegal. Saudara, Forum Pemilik Hak Sulung Areal Tambang PT Freeport Indonesia sangat menyayangkan langkah Presiden Joko Widodo bertemu dengan Chairman Freeport McMoran, Richard Adkerson, saat lawatan kerja ke Amerika Senin 13 November 2023 lalu. Di mana dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dengan Richard Adkerson di Washington DC, Amerika Serikat, orang nomor 1 Indonesia itu menambah 20 tahun lagi kontrak kerja PT Freeport di Papua yang tadinya izin usaha pertambangan khusus IUPK berakhir pada tahun 2041 diperpanjang hingga tahun 2061 atau menambah 20 tahun lagi. Kami tidak nikmati, Pak. Kita ini manusia yang punya Tuhan ciptakan yang kami tempatkan di situ untuk menjaga gunung emas. Hargai kami. Negara Amerika duduk bersama untuk janji kontrak diperpanjang 61 tahun. Itu tanpa melibatkan kami. Kami ini pemilik hak wilayah. Ini zaman berapa? Negeri itu tidak antah-berantah. Itu ada manusianya. Jadi mohonlah hargai kami. Pertemuan segitiga untuk kalau perpanjang kontrak. Kami dilibatkan. Jangan menganggap kita ini manusia, binatang atau nyamuk yang seperti dulu yang mau masuk. Orang tua kami tidak sekolah. Kami sudah sekolah. Kami sudah pintar. Generasi milenial yang datang sekarang hari ini. Jadi mau kontrak itu harus mengedepankan logika, mengedepankan intelektual, mengedepankan hati nurani. Sebagai manusia, kami ini anak bangsa Indonesia. Hargai kami, duduk sama-sama. Kamu pernah negara berpikir tidak? Orang Amung Mekamoro yang pemilik gunung yang jamin negara ini luar biasa pernah dilibatkan ajak untuk jadi menteri? Tidak pernah. Dirjen tidak pernah. Jadi staf di tingkat sini saya tidak pernah. Sama sekali tidak ada. Berarti kamu anggap manusia tidak ada di sana. Hal tersebut turut disayangkan Forum Pemilik Hak Sulung FPHS areal tambang PT Freeport yang meliputi 3 kampung, yakni Singa, Waabanti, dan Arwanop atau disingkat Singwarop, karena Presiden tidak melibatkan pemilik ulayat dalam perundingan tersebut atau terkesan hanya sepihak saja mewakili pemerintah. Menurut Elvinus Omaleng, bahwa Presiden harus membuat perundingan segitiga, yakni pemerintah, pemilik PT Freeport McMoran, dan juga pemilik ulayat. Tidak bisa serta-merta mengambil kebijakan sepihak begitu saja, karena masyarakat pemilik ulayat yang terkena dampak dari beroperasinya perusahaan tambang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menyampaikan kepada pesan kepada Presiden Joko Widodo dan jajaran kementerian yang berhubung dengan pertambangan, investasi, bahwa tanah Papua ada pemiliknya, ada tuannya. Tanah Papua bukan tanah tak bertuan. Sehingga kalau mau berbicara tentang memperpanjang kontrak pertambangan Freeport lebih khusus, ya jangan lupa pemilik hak wilayah ada di tempat itu. Contoh yang terjadi pada tahun 2018. Pemilik ada, tapi pemilik tidak dilibatkan dalam negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Freeport McMoran dari Amerika, perusahaan Amerika. Ya, mana pemilik? Waktu itu pemilik hak wilayah tidak dilibatkan. Amung dan Kamoro sebagai pemilik tidak dilibatkan dalam negosiasi tersebut. Sekarang catat sejarah lagi bahwa itu akan turun kepada ada cucu. Tahun minggu lalu, 2 minggu lalu, Pak Jokowi dengan rombongan pergi ke Amerika, ketemu dengan Joe Biden, Richard Adkerson sebagai chairman of Freeport McMoran. Mereka memperpanjang kontrak Freeport. Tadinya 40 tahun, mereka tambah 41 tahun, tambah lagi 20 tahun. Jadi 60 tahun tanpa izin dari orang Papua. Saya pikir ini ilegal. Negara harus tunduk kepada pemilik hak wilayah, meminta izin dulu. Sebelum negara terbentuk, negara kecil sudah adalah pemilik hak wilayah, masyarakat adat, seluruh Indonesia ada tuannya. Tolong ya, jangan lupa itu bahasa ini.
Elvinus yang ditemui di kantor Kementerian Investasi BKPM Jakarta ini sedang mengupayakan direalisasikannya saham 10% yang dijanjikan negara kepada orang Papua, juga pemilik ulayat meliputi Kampung Singwarop yang tengah diperjuangkan oleh FPHS ini, berharap agar negara tidak janji-janji saja, tetapi membuktikan pemberian divestasi saham lewat Menteri Bahlil Lahadalia nantinya. Dari Jakarta, Roy Hamadi, Berita Papua mengabarkan.